Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadita wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita akan membahas tentang malam nisfu Sya'ban. Tahun ini malam nisfu Sya'ban jatuh pada tanggal 17 Maret 2022, tepatnya hari Kamis malam Jumat, nanti malam. Nanti malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang mulia. Salah satu di antaranya karena pertama Allah menurunkan ayat perintah untuk membaca sholawat itu pada bulan Sya'ban. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima itu turun pada bulan Sya'ban. Karenanya salah satu amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya pernah mendengar satu ceramah bahwasanya salah satu ikhtiar, salah satu usaha agar kita mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan yaitu dengan cara kita memperbanyak membaca sholawat pada bulan Sya'ban kepada Nabi Muhammad. Karenanya dikatakan dalam sebuah hadis aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat kepadaku besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Orang yang paling banyak. Urusan sholawat itu perintahnya perbanyak, bukan cuma baca sholawat. Urusan baca sholawat itu perintahnya aksiru, aksarukum, perbanyaklah, paling banyak. Nah, kita dikatakan banyak itu berapa? Minimal sehari semalam. Dikatakan oleh para ulama, termasuk juga dijelaskan di dalam kitab Qutul Qulub yang dikarang oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki, bahwasanya minimal kita baca sholawat sehari semalam itu 300 kali. Itu sudah dikatakan banyak. Kalau kurang dari 300 kali, itu masih dikatakan sedikit. Kalau kita baca sholawat yang pendek, semisal sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, itu paling tidak sampai 15 menit sudah selesai 300. Cuma kadang kita males, sukanya cuma pacapa, ngomong yang tidak jelas. Padahal kalau kita manfaatkan betul sehari semalam, kita punya waktu khusus fokus untuk baca sholawat itu, misalkan 15 menit saja 300, insya Allah itu sudah bagus sekali. Nah, pertama ini kemuliaan bulan Sya'ban karena di dalamnya turun perintah untuk membaca sholawat. Yang kedua, karena di dalamnya terdapat malam nisfu Sya'ban yang pada tahun ini, tahun 2022, di video-video saya sebenarnya sudah ada video-video sebelumnya. Cuma kadang di situ saya tidak nyebut tahun, sehingga yang nonton itu kadang salah paham. Nanti malam, saya bilang nanti malam. Nanti malam itu kalau yang nonton harinya hari apa, terus tidak disebutkan tanggalnya, tahunnya, ini juga bingung. Makanya tak sebutkan tahunnya. Walaupun sekarang yang hadir juga paham tahun 2022. Cuma nanti yang nonton videonya itu kadang gagal paham. Salah satu kemuliaan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat malam nisfu Sya'ban yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 17 Maret 2022. Tepatnya hari Kamis malam Jumat, nanti malam. Apa kemuliaan malam nisfu Sya'ban? Pertama, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan khamsul layanin la turaddu fihinna dakwah.
Ada 5 malam yang dimana ketika kita berdoa di malam tersebut, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Kita persiapkan nanti malam itu, kalau perlu ditulis di bukunya apa permintaan saya, begini-begini, pengen jodoh gitu. Mbak Diana itu paling tulis besar itu, jodoh. Pengen ini, tulis tidak apa-apa. Jadi pada kita berdoa sambil mikir minta apa lagi ya, tulis saja sebelumnya itu. Kemudian taruh di depannya begitu, begini. Cukup kita begini, tidak usah ngomong juga tidak apa-apa. Doa kan tidak harus dengan kata-kata. Kalaupun kita tidak bisa bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa kita masing-masing, dan bahkan bisa dengan bahasa hati. Itu enaknya kita curhat kepada Allah tanpa harus berbicara. Ada 5 malam di mana ketika kita berdoa di 5 malam tersebut, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab sudah lewat. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, nanti malam. Walailatul Jum'ah, malam Jumat. Ini hebatnya tahun ini, nisfu Sya'ban itu bertepatan pada malam Jumat yang kedua-duanya memiliki keistimewaan. Juga malam nisfu Sya'ban, juga malam Jumat yang sama-sama mulia, sehingga di situ kekuatan kemuliaannya jauh lebih besar karena menggabungkan 2 malam yang sama-sama istimewa. Malam nisfu Sya'ban yang bertepatan pada malam Jumat. Walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Walailatul Nahri, dan malam Idul Adha. Kita manfaatkan betul nanti malam untuk kita minta kepada Allah, minta yang banyak. Tidak usah malu kalau minta yang banyak sama Allah. Allah itu kaya. Walaupun semua orang minta kepada Allah, maka tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Allah dengan makhluk itu berbeda. Kalau kita semakin sering minta kepada orang lain, maka orang lain akan merasa bosan dengan kita, bahkan mungkin marah. Tapi justru Allah itu ketika kita tidak mau minta dan bahkan jarang minta, Allah murka. Kita itu cuma suruh minta, kadang malas. Pengennya diberi tapi tidak mau minta. Kita itu seperti itu. Pengennya diberi, apa-apa yang dibutuhkan itu diberi sama Allah, tapi tidak mau minta, suruh minta aja. Kita misalkan mau minta kepada orang yang sekiranya dia banyak uangnya, kita optimis ya. Wah, ini pasti diberi nih, soalnya orangnya baik. Kok bisa kita tidak yakin sama Allah yang sangat kaya sekali? Tidak yakin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Iblis saja itu pernah memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk menggoda manusia. Apakah dikabulkan? Dikabulkan. Itu sekelas iblis ya yang sudah dilaknat oleh Allah. Kok bisa-bisanya kita sebagai orang muslim tidak yakin bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Ini yang pertama. Yang kedua, kemuliaan malam nisfu Sya'ban, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, man ahyal layailil khams wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Ada 5 malam, kalau kita menghidupkan 5 malam tersebut, maka wajib baginya surga. Pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Tanggal berapa? Tarwiyah? Tanggal malam 8 Dzulhijjah. Malam 8 Dzulhijjah. Wa Lailatul Arafah, malam 9 Dzulhijjah. Wa Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam Nisfu Sya'ban. Orang yang menghidupkan 5 malam tersebut atau salah satu dari 5 malam tersebut, maka wajib baginya surga. Nah, bagaimana cara kita menghidupkan malam tersebut sehingga kita mendapatkan balasan surga? Disebutkan oleh para ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama, pokok kita menghidupkan sebagian besar dari malam tersebut, maka kita akan mendapatkan balasan surga. Misalkan 3 jam, apa 4 jam, apa 5 jam. Tapi sepertinya ini pendapat yang ini agak berat. Ada pendapat kedua, minimal kita menghidupkan dengan 1 jam. 1 jam itu sudah dikatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang balasannya adalah surga. Ada pendapat yang lebih ringan, dan ini jangan sampai kita tidak bisa dan tidak melakukan. Pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas. Orang dikatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu minimal
dia sholat isya berjamaah dan punya keinginan yang sangat kuat untuk sholat subuh berjamaah, maka malam nisfu Sya'ban ini jangan sampai ketinggalan untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Ini penting. Apalagi lebih-lebih sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Tapi di sini ukuran standarnya itu minimal kita sholat isya berjamaah dan punya keinginan yang sangat kuat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu sudah dikatakan kita masuk dalam sebuah hadis orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, yang balasannya bukan uang, yang balasannya bukan harta, yang balasannya bukan rumah atau kendaraan mewah, tapi balasannya adalah surga. Sholat berjamaah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan pada saat malam nisfu Sya'ban? Intinya begini, malam nisfu Sya'ban itu malam yang begitu sangat mulia, dan yang kita lakukan asalkan hal-hal yang mulia maka tidak apa-apa. Jadi kita jangan juga membatasi malam nisfu Sya'ban itu adalah malam khusus yang dimana kita punya amalan khusus, yaitu membaca surat Yasin 3 kali. Mau apa saja yang baik-baik silahkan, sama-sama boleh. Mau baca Quran, mau zikir, mau baca sholawat, mau sedekah, mau silaturahim, silahkan. Pokok yang baik-baik itu kita lakukan. Jangan sampai kita meyakini bahwa misalkan memang kita sudah punya kebiasaan kalau malam nisfu Sya'ban itu kita membaca surat Yasin 3 kali. Jangan sampai kita meyakini bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Ini yang jadi masalah nanti. Ya, mereka yang tidak baca tidak usah kita kita protes. Yang baca juga tidak usah diprotes sama yang tidak mau baca. Ya, sama-sama kita saling untuk menghormati. Nah, sebelum saya jelaskan tentang tata cara bagaimana caranya untuk mengamalkan amalan malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin 3 kali, kita akan mencoba untuk melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat malam nisfu Sya'ban. Rasulullah itu pernah suatu ketika beliau itu sedang di jadwalnya Sayyidah Aisyah. Nah, pada saat malam nisfu Sya'ban Rasulullah itu keluar tanpa pamit kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga Sayyidah Aisyah itu mencari Rasulullah. Di mana? Ketika Sayyidah Aisyah itu bangun, kok dilihat di kamarnya, di sampingnya sudah tidak ada Rasulullah. Akhirnya dicari, ternyata Rasulullah itu sedang sholat, kemudian Rasulullah memanjangkan sujudnya sampai Sayyidah Aisyah itu khawatir ini beliau masih hidup atau tidak, sehingga digerak-gerakkan jarinya. Ya mungkin saat itu beliau Sayyidah Aisyah itu sedang pakai baju yang sekiranya tidak menyentuh, karena nanti kan batal nanti kalau madzhab Syafi'i ya batal. Ternyata masih bergerak, sehingga setelah beliau itu Rasulullah itu selesai sholatnya, kemudian beliau berdoa di dalam sujudnya itu. Sebelum salam beliau berdoa, a'udzu bi'afwika min iqabik, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksamu dan aku memohon ampunanmu. Itu Rasulullah yang tidak punya dosa. Wa a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah, aku berlindung kepada Allah, kepadamu dari murkamu dan aku memohon ridhomu. Itu Rasulullah pada saat malam nisfu Sya'ban. Kemudian setelah Rasulullah ini selesai sholat, Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu punya pikiran aku ini pergi ke istri yang lain? Karena memang jatahnya Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak. Tapi aku ini menyangka engkau ini sudah dipanggil oleh Allah karena lama sujud itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah engkau tahu apa malam ini? Sayyidah Aisyah menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam,
Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Rasulullah benar-benar menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan kalau kita menghidupkan semisal apalagi antara maghrib dengan isya, itu waktu yang sangat mulia. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu di antara maghrib dan isya. Sehingga para ulama dulu itu cerdas-cerdas. Kenapa kok harus setelah maghrib sampai sebelum isya? Ya karena termasuk waktu yang sangat mulia. Dan Sayyidina Ali juga termasuk orang yang mengkhususkan diri pada malam nisfu Sya'ban untuk beribadah. Jadi ketika ada yang protes, itu malam nisfu Sya'ban kok ada ritual khusus, ibadah khusus. Sayyidina Ali itu ibadahnya berbeda di malam-malam yang lain. Malam nisfu Sya'ban itu sangat berbeda. Kemudian Sayyidina Ali berdoa ketika malam nisfu Sya'ban, Allahumma inna maghfirataka minadh-dhalimin. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu itu khusus untuk orang-orang, tertuju kepada orang-orang yang zalim. Wa ana minadh-dhalimin, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Sayyidina Ali doanya seperti itu. Kita doanya kayak apa? Kita ini zalimnya luar biasa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Apakah ada tabi'in? Itu kan sahabat. Tabi'in yang juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban ada banyak. Salah satunya ada namanya Khalid bin Ma'dan, ada Makhul, ada Luqman bin Amir. Jadi ini kita itu ada tuntunannya. Semuanya itu ada tuntunannya. Bukan kita asal-asalan. Ada tuntunannya, baik dari Nabi, baik dari sahabat, juga baik dari tabi'in. Kemudian malam nisfu Sya'ban itu menjadi malam yang sangat mulia karena Allah mengobrol ampunannya pada malam nisfu Sya'ban. Tapi ada beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Karenanya jangan sampai kita termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Dikatakan dalam sebuah hadis, atani Jibril alaihissalam, pernah suatu ketika aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, waqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Malaikat Jibril berkata, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqaun minan nar, dan Allah di dalamnya akan memerdekakan banyak orang dari neraka. Sebanyak apa? Bi'adadi syu'uri ghanami kalbin, sebanyak bilangan rambut dari dombanya Bani Kalab. Bani Kalab itu satu suku yang paling banyak punya kambing. Satu suku yang punya kambing yang sangat banyak. Dan Allah pada malam nisfu Sya'ban akan memerdekakan dan mengampuni hamba-hambanya sebanyak jumlah bulu kambingnya suku Kalab. Satu kambing saja bisa tidak kita menghitung ada berapa bulu? Tidak bisa ya, saking banyaknya. Nah ini sejumlah bulu yang dimiliki suku Kalab dari kambing-kambingnya itu sangat banyak sekali. Terkenal waktu itu, viral orang yang banyak punya kambing itu. Tapi kita harus waspada karena ternyata ada beberapa orang yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Wala yanzurullahu fiha, Allah tidak akan melihat kepada mereka yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban, dan juga tidak mengampuni kepada mereka. Pertama, ila musyrik, orang yang musyrik, mensekutukan kepada Allah, meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, meminta kepada selain Allah, ini juga sama musyrik ini. Pertama, insyaallah kita tidak termasuk ya. Yang kedua, ini harus waspada karena bisa jadi kita termasuk bagian dari ini. Wala ila musyakhin, orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian dan permusuhan kepada sesama. Makanya kenapa kok sebelum nisfu Sya'ban banyak orang minta maaf sampai KTM juga kadang-kadang minta maaf. Saldo Anda tidak cukup. Ya karena memang berangkat dari hadis ini,
Karena orang yang masih menyimpan kebencian dan permusuhan kepada sesama pada malam nisfu Sya'ban, dia tidak mendapatkan bagian dari ampunan Allah. Makanya setelah ini saling salaman ya, saling memaafkan. Boleh secara langsung, kalau misalkan orangnya jauh ya bisa diposting di story di WA atau di Instagram atau di Facebook, tidak masalah. Yang penting benar-benar tulus minta maafnya itu, jangan cuma basa-basi. Enggak, kadang-kadang orang itu nulis itu tidak tulus dari hatinya, asal nulis saja kopas, tapi sebenarnya dia juga setelah itu ya masih sama hatinya dengan orang lain. Tidak saling sapa, tidak boleh tidak saling sapa itu. Lebih dari 3 hari tidak boleh, dosa. Kepada siapa? Kepada siapapun tidak boleh saling sapa, tidak saling sapa itu tidak boleh. Maksimal 3 hari, itu masa pemulihan sakit hati itu maksimal 3 hari. Pernah disakiti orang, misalkan pernah dihina orang, dicela orang, jangan lama-lama sakit hati, kamu sendiri yang sakit. Maksimal 3 hari. Kalau sudah 3 hari, sapa. Urusan dia tidak nyapa, urusannya sendiri, yang penting kita sudah nyapa. Tapi tidak nyapa di sini yang tidak diperbolehkan jika memang ada semacam kebencian atau permusuhan. Tapi kalau misalkan tidak akrab atau tidak kenal, ya biasa, tidak apa-apa. Namanya tidak akrab, tidak kenal, suruh sok dekat, sok kenal. Ya misalkan tidak nyapa ya, karena memang tidak ada kebencian di sini, ya tidak masalah. Ini tidak nyapanya yang awalnya kenal, apalagi keluarga, tidak saling sapa, terdapat permusuhan di dalam hatinya, kebencian di dalam hatinya. Ingat, waspada, malam nisfu Sya'ban kita tidak mendapatkan ampunan. Kita mau minta Allah apa kalau tidak ampunan? Kita mau menghadap kepada Allah dengan dosa begitu, kan kita pasti akan celaka. Kalau orang sudah diampuni dosa-dosanya, dia termasuk orang yang beruntung. Kalau ada orang tidak diampuni dosa-dosanya, walaupun dia memiliki dunia dan seisinya, dia termasuk orang celaka. Makanya saya di sini atas nama pribadi, jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, baik ucapan maupun perbuatan maupun tulisan yang bisa membuat yang ada di sini ini merasa tersakiti atau terdolimi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika kalian ada kesalahan kepada saya, sebelum minta maaf sudah saya maafkan. Diterima ya maaf saya? Iya. Ya walaupun iya saya tidak tahu hatinya, tapi saya husnudzon diterima maaf saya ini. Dan nanti silahkan ditulis di story-nya masing-masing. Kalaupun misalkan mereka tidak mau memaafkan, ya urusan mereka. Tapi tugas kita minta maaf. Kalaupun ada yang minta maaf kepada kita, tugas kita memaafkan. Jangan sampai kita tidak memaafkan. Kita mau menyimpan kebencian sampai kapan? Karena justru kadang-kadang ciri-ciri penduduk ahli surga itu bukan orang yang banyak ibadahnya, bukan orang yang banyak kebaikannya, tapi orang yang hatinya bersih. Pernah suatu ketika, waktu itu ada salah seorang ada Rasulullah pernah mengadakan sebuah pengajian begitu di dalam satu majelis. Kemudian Rasulullah menerangkan kepada sahabat-sahabatnya, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Akhirnya datanglah seorang laki-laki itu. Orangnya biasa dan sahabat tidak menduga, kok ini ya orangnya. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang penasaran, ini sebenarnya rahasianya apa? Sehingga dia itu izin untuk bermalam selama 3 hari 3 malam di rumahnya sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga itu. Setelah bermalam 3 hari 3 malam, dilihat biasa-biasa orangnya. Waktunya sholat ya sholat, ibadah sunnahnya ya biasa-biasa, paling cuma sholat qobliyah ba'diyah. Malam ya tidur, tidak sholat tahajud, juga tidak puasa Senin dan Kamis, biasa-biasa, tidak ada yang aneh. Tapi setelah sahabat ini sudah 3 hari 3 malam mau pamit, tanya kepada yang bersangkutan itu, apa rahasianya kok sampai Rasulullah itu mengatakan kamu ini calon penghuni surga? Saya tidak tahu, cuma saya punya kebiasaan
sebelum tidur ini di dalam hati saya bersihkan agar saya tidak benci kepada siapapun, agar saya tidak memusuhi kepada siapapun. Itu kan tidak ada yang bisa lihat itu, seperti itu. Orang tidurnya kalau hatinya itu tenang, lapang, tidak menyimpan kebencian, tidurnya enak, nyenyak. Tapi kalau sebelum tidur itu dia menyimpan kebencian, permusuhan, tidak tenang. Nanti mimpi ini, mimpi itu, dikira diserang orang, macam-macam. Ya karena seperti itu. Makanya kita harus minta maaf, terutama kepada orang tua, kepada kerabat-kerabat, kepada sahabat, kepada tetangga, yaitu kepada siapa saja yang kita merasa bahwa kita punya sesuatu kepada mereka. Yang ketiga, waqati'ur rahim wala ila qati'ir rahim. Orang yang memutus tali silaturahim itu juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bagaimana caranya agar mendapatkan ampunan dari Allah? Ya sambung tali silaturahim, datangi orangnya. Yang lama tidak kita datangi karena hal-hal tertentu ada masalah, ya kita datangi agar kita mendapatkan ampunan. Kalau bisa sebelum datang malam. Kalau tidak bisa ya malam, tidak apa-apa. Asal belum pagi, tidak apa-apa, kita sambung. Yang tadi orang yang menyimpan permusuhan, ya kita minta maaf. Itu caranya agar mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun dalam satu kaum di mana di dalamnya terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah tidak akan turun dalam satu kelompok yang di dalamnya ada orang yang memutus tali silaturahim. Padahal mereka juga ada yang tidak memutus tali silaturahim. Lalu bayangkan bagaimana nasibnya orang yang memutus tali silaturahim itu sendiri. Berarti kan sangat memprihatinkan. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim itu akan dilaknat oleh Allah walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. 3 ya. Keempat, wala ila musbilin. Dan juga Allah tidak akan mengampuni orang yang memanjangkan celananya, orang yang memanjangkan sarungnya, niatnya adalah sombong kepada orang lain. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan ya tidak apa-apa. Karena nanti kalau misalkan di atas mata kaki kan masih aurat itu. Kalau saya itu pakai celana itu, pakai sarung itu pasti di atas mata kaki. Karena memang ada hadis yang mengatakan sesuatu yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Cuma dari kelompok sebelah ini terlalu kaku untuk menjelaskan. Pokoknya harus di atas mata kaki. Kalau tidak di atas mata kaki tidak boleh. Padahal juga ada hadis yang lain yang ada indikasi yang dimaksud di situ adalah ketika ada niat sombong. Ketika tidak ada niat sombong tidak masalah. Ketika pakai celana, ya saya biasa di bawah mata kaki. Oh pas ini nanti dikira banjir nanti. Kan repot itu. Apalagi pas sekolah gitu. Ya biasa-biasa. Jadi kita tetap kasih apresiasi kepada mereka yang pakai celana-celana cingkrang, itu bagus. Cuma kita tidak apresiasi dengan pemahamannya yang sangat kaku, yang harus di atas mata kaki. Padahal itu harus dikombinasikan dengan hadis yang lain bahwa yang dimaksud adalah ketika ada niatan sombong yang di bawah mata kaki itu. Kemudian juga orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah aqun liwalidayhi, orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Karenanya saya sarankan nanti malam itu salaman kepada orang tuanya masing-masing, minta maaf. Jadi bukan hanya terkhusus pada saat Lebaran. Minta maaf, apalagi nanti pas minta maaf dikasih uang kan alhamdulillah. Minta maaf sama orang tuanya. Kalau setelah maghrib masih baca-baca, ya setelah isya.
Jangan sampai dilewatkan, minta maaf. Kok kalau ditanya, kok tumben kamu minta maaf itu? Ya sekarang malam nisfu Sya'ban gitu. Oh iya. Urusan orang tua sudah ada. Ini yang penting kita sudah berbuat baik. Minta maaf kepada kalau masih ada. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, kirim doa kepada orang tuanya. Wala ila mudmini khamrin, juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban orang yang membiasakan diri untuk minum minuman keras. Bagaimana caranya biar bisa mendapatkan? Dia diberhentikan, diselesaikan. Sudah tidak punya kebiasaan seperti itu. Termasuk juga orang yang memanjangkan sarungnya atau celananya, gimana caranya? Ya diberhentikan kebiasaan itu. Kalau niatnya adalah sombong. Kalau orang yang durhaka kepada orang tuanya, ya minta maaf agar mendapatkan ampunan. Dalam satu riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya juga termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah waqatilu nafsin, orang yang membunuh. Insyaallah kita tidak termasuk. Yang masih mungkin ini musyahin, qati'ur rahim, aqun liwalidayhi. Ini kita harus waspada. Kemudian yang bisa kita lakukan amalannya, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya tidak harus membaca Yasin. Cuma kalaupun kita membaca Yasin ada caranya, dan ini dilihat sendiri apa bukunya, selebarannya itu. Ini referensi saya ambil dari kitab Kanzun Najah was Surur. Kemudian waktu di Tarim itu saya juga sering mengikuti orang-orang Tarim baca amalan ini juga, dan dipandu waktu itu oleh Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Jadi saya lebih yakin karena memang orang Tarim juga ngamalkan. Jadi caranya begini, nanti setelah kita sholat jamaah maghrib, kemudian setelah wiridan doa, kita baca Yasin 3 kali. Sebelum membaca Yasin yang pertama, kita niat di dalam hati agar diberi panjang umur dan diberi pertolongan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau kita sebagai imam misalkan ada jamaahnya, ya kita bimbing. Mari kita niat bersama-sama agar diberi panjang umur dan diberi pertolongan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian kita bilang Al-Fatihah. Itu setelah itu kita baca Yasin dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Baca Yasin ya lengkap dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Setelah itu kemudian kita baca doa malam nisfu Sya'ban. Baca doa. Setiap kali baca Yasin kita baca doa. Ya, ini Yasin yang pertama. Kemudian selesai doa malam nisfu Sya'ban, kemudian kita memulai untuk membaca Yasin yang kedua. Tapi sebelum baca Yasin yang kedua, kita niatkan di dalam hati kita agar dijaga dari segala macam bencana dan agar dilapangkan rezekinya. Kemudian kita bilang Al-Fatihah begitu. Kemudian kita baca Yasin. Setelah baca Yasin, baca lagi doa malam nisfu Sya'ban. Paham? Paham. Selesai kan ya? Kemudian kita berlanjut untuk baca Yasin yang ketiga. Sebelum baca Yasin yang ketiga, kita niatkan di dalam hati kita agar diberi hati yang kaya. Ini penting karena kalau hati itu kaya, orang itu gampang menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Diberi hati yang kaya dan agar diberi husnul khotimah. Setelah itu kita bilang Al-Fatihah, kemudian kita baca Yasin. Setelah itu baca lagi doa malam nisfu Sya'ban. Jadi doanya ini dibaca 3 kali setiap kali baca Yasin. Dan ini boleh dilakukan sendiri-sendiri dan boleh dilakukan secara berjamaah. Kalau sendiri-sendiri gampang. Kalau dilakukan secara berjamaah, sudah saya tulis di situ, ini ketikan saya sendiri. Jika dibaca secara berjamaah, maka untuk doanya imam membacanya sedikit demi sedikit, kemudian diikuti oleh para jamaah, dan begitu seterusnya sampai selesai. Begini, langsung saya praktekkan sekaligus sambil ngoreksi ini, barangkali ada yang tidak tahu bacanya ya. Ini saya praktekkan ketika berjamaah, tata cara mengamalkan secara berjamaah. Nanti diikuti ya, ditirukan. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alayh ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'am la ilaha illa anta dhaharal lajin wajadal mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fir rizqi famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa iqtara rizqi wa asbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawlukal haq fi kitabikal munzal ala lisani nabiyyikal mursal yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min sya'ban al-mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram. As'aluka an takshifa anna minal bala'i ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzul akram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini untuk berhentinya terserah ya. Yang penting jamaahnya bisa ngikuti. Tapi kalau misalkan jamaahnya tidak bisa ngikuti, cukup imamnya itu baca, jamaahnya suruh amin amin. Apalagi yang sepuh-sepuh. Silakan kalau misalkan punya jamaah kayak Mbak Diana ini, cukup imamnya itu baca doanya, makmumnya suruh amin amin saja, tidak usah nirukan. Terus kalaupun harus nirukan, jangan panjang-panjang, nanti bingung makmumnya. Terserah mau dipotong sampai mana, itu kan versi saya itu. Terserah, tidak harus sama seperti saya. Dan kemudian juga ada amalan penting yang bisa kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban, yaitu kita menulis surat Shad ayat 54. Itu salah satu manfaatnya, insya Allah rezeki kita akan mengalir deras sampai setahun ke depan. Apa bunyinya? Sudah saya posting di WA itu. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Surat Shad ayat 54, nanti bisa dicari sendiri di Al-Quran. Surat Shad ayat 54, cuma satu ayat pendek, itu ditulis nanti malam di kertas putih ya. Setelah itu nanti kita simpan di tempat penyimpanan uang, di dompet, atau kalau dompetnya 3 ya buat 3, kalau dompetnya 5 buat 5. Asal ini peringatan dari saya, asal nanti dompetnya jangan ditaruh di belakang. Terutama laki-laki kan biasanya dompet taruh belakang. Soalnya nanti itu kan Al-Quran, masa ditaruh di pantatnya Quran? Ya ditaruh di tempat-tempat yang aman. Silakan.
Dompet saya juga masih ada tahun-tahun sebelumnya itu. Alhamdulillah tidak pernah kehabisan uang. Yang penting yakin, itu tidak ada dalil dari Al-Quran, juga tidak ada dalil dari hadis, tapi kebiasaan daripada ulama salafun saleh. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafat. Surat Shad ayat 54. Dan masih banyak amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan. Pokok asalnya yang bagus-bagus, terserah mau amalan apa saja. Dan yang tidak ngamalkan surat Yasin 3 kali juga tidak usah diprotes. Yang ngamalkan juga tidak usah diprotes sama yang tidak ngamalkan. Toh ketika ngamalkan Yasin 3 kali, yang dibacakan juga Quran. Masa tidak boleh baca Quran? Kok ada hajat-hajatnya? Kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah kan? Apa masalahnya? Tidak ada yang masalah. Yang dibaca Quran, minta hajatnya juga kepada Allah. Yang masalah apanya? Tidak ada yang masalah. Itu sedikit tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban dan juga amalan-amalan pada malam nisfu Sya'ban dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Semoga kita masih diberikan panjang umur oleh Allah sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita diberikan taufik oleh Allah bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fotokopi boleh untuk digandakan sendiri. Kalau kurang boleh ngambil juga di situ. Pengen diberikan kepada siapa silahkan. Kalau misalkan banyak jamaahnya fotokopi sendiri, silakan digandakan sendiri, bebas. Itu ketikan saya sendiri itu. Wallahu a'lam bishawab.